Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami untuk segala kasih karunia yang telah diberikan bagi kami. Pengampunan yang kami nikmati di dalam Kristus, hidup yang kami nikmati di dalam persekutuan dengan Engkau, dan hari yang Tuhan berikan bagi kami supaya kami boleh menikmati persekutuan itu seperti yang kami nikmati hari ini. Kami juga bersyukur karena Allah memelihara kami bukan hanya secara lahiriah melalui berkat, makanan dan minuman yang menopang hidup kami, tapi menopang kami melalui firman. Dan oleh karena itu kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus yang menginspirasikan firman menjadi Allah yang sama hadir di tengah-tengah kami, mencerahkan pikiran kami, menolong kami supaya kami boleh mengerti firman, menjadikan hati kami sebagai tempat yang baik bagi kebenaran firman itu untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-6. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya akan mengakhiri eksposisi terkait dengan doa Bapa kami. Selama beberapa minggu, saya kira hampir 2 bulan Bapak, Ibu, dan saya membahas mengenai doa Bapa kami. Dan hari ini Bapak, Ibu, dan saya akan masuk kepada 2 ayat yang terakhir. Mari kita baca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15 bergantian. Nanti ayat 15 kita baca, 14 dan 15 kita baca sama-sama. Matius pasal 6, 9 sampai dengan 15. Saya mulai dari ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, ini menarik karena di bagian akhir Yesus seolah-olah memberikan penegasan sekali lagi mengenai apa yang dia jelaskan di dalam ayat yang ke-12. Ada petisi di dalam ayat 12, ya Tuhan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian bagian itu diulang oleh Yesus Kristus, atau katakanlah dijelaskan kembali oleh Yesus Kristus di dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15. Beberapa kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita membaca Alkitab, bagian yang diulang biasanya merupakan penekanan. Sekali lagi, bagian yang diulang ketika kita membaca, mencoba untuk menafsir Alkitab, itu adalah bagian yang signifikan, harus Bapak Ibu dan saya berikan perhatian cukup. Setelah pasal 5, nanti Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan gambaran serupa dengan apa yang dituliskan dalam ayat 14 dan ayat 15 di dalam Matius pasal 18. Sekali lagi, Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Ada perumpamaan yang sangat terkenal. Ada seorang hamba berhutang sangat besar kepada tuannya, lalu setelah dia keluar, dia berjumpa, tuannya itu memberi anugerah, membebaskan dia dari hutang. Setelah itu dia keluar, begitu dia keluar, dia jumpa dengan temannya yang berhutang jauh lebih sedikit dari yang dia punya. Tetapi setelah dia jumpa orang itu, dia pukuli orang itu dan paksa orang itu untuk bayar hutangnya. Lalu setelah tuannya mendengar semuanya itu, tuannya bilang masukkan orang ini bersama dengan keluarganya ke dalam penjara karena hutang mereka itu tidak terbayarkan. Sementara itu berbicara mengenai bagaimana Kristus itu di dalam pengajarannya mengaitkan apa yang disebut sebagai pengampunan yang saudara dan saya terima melalui anugerah Allah dengan pengampunan yang harus saudara dan saya berikan kepada sesama. Ini kan mirip dengan ayat 12 dan juga ayat 14 dan ayat yang ke-15. Atau Bapak Ibu dan saya bahkan bisa melihat gambaran di dalam ayat sebelumnya, di dalam pasal 5 ayat 23 sampai 25. Di situ Tuhan bilang, kalau kamu lagi beribadah, kamu mau berdoa, kalau kamu ingat ada sesuatu dengan saudaramu, pulanglah lebih dulu dan selesaikan relasi dengan Allah di dalam doa, di dalam ibadah saudara dan saya. Itu dikaitkan oleh Yesus Kristus dengan apa? Dengan pengampunan dan rekonsiliasi. Maka di dalam teks ini, saudara dan saya akan menemukan bahwa proses menerima pengampunan Tuhan dan memberikan apa yang disebut sebagai pengampunan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Persoalannya adalah ketika Bapak Ibu dan saya melihat ayat 14, ayat 15, lihat ayat yang ke-12, seolah-olah Yesus mengajarkan apa yang disebut sebagai keselamatan berdasarkan perbuatan. Kita memberikan pengampunan, maka kita mendapatkan pengampunan. Ada yang mencoba untuk menafsirkan yang sedemikian. Ada yang bahkan mengatakan, kamu mintalah pengampunan setelah kamu mengampuni. Kalau kamu sudah mengampuni, maka kamu berhak meminta pengampunan dari Allah. Seolah-olah Allah itu berhutang pengampunan kepada saudara dan saya setelah kita memberi pengampunan kepada sesama kita.
Seolah-olah saudara dan saya memberikan pengampunan kepada orang lain, maka pengampunan yang kita berikan itu menggerakkan hati Tuhan untuk mengampuni kita. Tapi dengan demikian, sekali lagi, itu berarti pengampunan yang Allah berikan bukan berdasarkan anugerah, tetapi karena memang saudara dan saya layak untuk mendapatkan pengampunan. Apakah ini yang diajarkan oleh Alkitab? Apakah ini yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Mari kita lihat misalnya Efesus pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-8. Saya akan mulai dari sana. Kitab Efesus pasal yang kedua, saya baca ayat 5, minta Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-8. Efesus 2 ayat 5 dan ayat 8. Saya 5, Bapak Ibu 8. Saya baca ayat 45. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 8. Frasa terakhir ayat yang kelima. Oleh kasih karunia atau oleh anugerahlah kamu diselamatkan. Ayat 8. Sebab oleh kasih karunia, oleh anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu, di dalam ayat yang kelima dikatakan keselamatan adalah anugerah Tuhan. Ayat yang ke-8 mengatakan Allah beranugerah melalui iman. Iman juga anugerah Tuhan. Seringkali saudara dan saya melihat iman sebagai respon kita kepada Allah. Dan setelah kita beriman maka Allah memberi pengampunan. Efesus memberi petunjuk yang berbeda. Keselamatan adalah anugerah. Betul saudara dan saya beriman, berespon kepada Tuhan. Tetapi iman itu pun adalah pemberian Tuhan. Hari ini kalau saudara bisa beriman kepada Tuhan, itu hanya bisa ada kalau Allah telah beranugerah. Bagaimana Allah beranugerah untuk menghasilkan iman di dalam hati Bapak Ibu dan saya? Secara teologis Allah beranugerah bekerja melalui dua hal ini. Pertama firman dan yang kedua iluminasi Roh Kudus. Saudara dan saya tidak mungkin punya iman kalau tidak ada firman yang memperkenalkan kepada kita mengenai Allah dan karyanya. Tetapi setelah ada firman yang diberitakan, perlu ada lagi pekerjaan Allah Roh Kudus untuk mengiluminasi, mencerahkan pikiran, supaya saudara dan saya mengerti firman. Dan terkait dengan keselamatan, Bapak Ibu dan saya mesti punya sejumlah kesadaran ini. Pertama, kalau Roh Kudus bekerja melalui firman, maka saudara dan saya akan mengalami apa yang disebut sebagai kesadaran bahwa kita berdosa. Mestinya itu ada. Sekali lagi, harus ada semacam kesadaran bahwa saudara dan saya adalah orang berdosa. Kemudian setelah dia buat saudara dan saya sadar akan dosa, dia akan membuat saudara dan saya di dalam hati kita menyesali dosa-dosa kita. Maka ini adalah dua hal yang akan terjadi. Jika penolong yang sama dengan aku itu aku utus kepada kamu, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Sebelumnya dunia menikmati dosa. Sebelumnya dunia itu bangga dengan dosa-dosa mereka. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bekerja melalui firman, yang pertama terjadi adalah kita sadar bahwa kita telah berdosa, yang kemudian kita malu, kita menjadi orang yang menyesal, insyaf akan dosa-dosa kita. Saudara dan saya nggak bisa bilang memang saya sadar saya berdosa. Tetapi kemudian saudara dan saya menunjukkan kebanggaan setelah melakukan dosa-dosa itu. Yang harus ada mengikuti kesadaran akan dosa adalah penyesalan terhadap dosa-dosa itu. Selanjutnya, setelah Roh Kudus bekerja melalui firman, kita tidak hanya menyesali dosa-dosa kita, tetapi kita akan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang layak untuk dihukum. Bapak Ibu boleh lihat di Efesus pasal 2, ayat 1-3. Paulus bilang dulu kita mati di dalam dosa. Lalu kemudian Paulus bilang dulu kita adalah anak-anak murka. Ada semacam kesadaran, bukan hanya bahwa saudara dan saya orang berdosa. Itu sebuah pengakuan yang layak. Tetapi orang yang sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia akan sadar bahwa dia layak untuk dihukum. Bagaimana mungkin saudara dan saya sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, sambil berusaha untuk membenarkan diri dan mengatakan saudara dan saya tidak layak untuk dihukum. Itu sesuatu yang janggal. Kesadaran akan dosa itu selalu diikuti oleh kesadaran bahwa saudara dan saya layak untuk dihukum, sehingga tidak ada apa yang disebut sebagai pembenaran diri. Kita tidak berusaha meloloskan diri dari tuduhan firman bahwa engkau dan saya adalah orang berdosa. Saudara dan saya tidak akan berusaha untuk meloloskan diri dari apa yang disebut sebagai penghukuman. Saya masih ingat pendeta Ben itu pernah dia khotbah, lalu kemudian dia bercerita mengenai satu kondisi di mana dia melayani satu pasangan. Di dalam konteks konseling, biasanya kan sudah selesai 11 pertemuan, lalu ada 3 pertemuan dengan hamba Tuhan yang memberkati. Di dalam konteks pemberkatan itu, konseling itu kemudian Pak Ben melakukan konseling. Kalau nggak salah pertemuan pertama atau pertemuan kedua, biasanya selalu begitu. Ada pertanyaan yang agak sensitif itu. Apakah selama Anda pacaran Anda menjalani relasi di dalam kekudusan?
Lalu kemudian mempelai perempuan menangis dan kemudian dia mengakui bahwa mereka sudah jatuh di dalam dosa sebelum itu. Pendeta Ben bilang, pertama, kemungkinan pernikahan ini akan ditunda. Yang kedua, nanti waktu menikah Anda yang perempuan tidak pakai cadar. Bapak Ibu mesti mengerti arti simbolik dari tidak pakai cadar itu. Kadang-kadang kita itu kan pokoknya menikah, masuk di dalam resepsi, selesai. Di dalam tradisi Kristen, tidak menggunakan cadar berarti sudah terjadi sesuatu. Cadar itu adalah simbol daripada apa yang disebut sebagai kekudusan. Kadang-kadang ada yang bilang kita menikah di restoran aja. Iya Bapak Ibu, dan saya ada di dalam zaman yang telah melupakan makna yang sesungguhnya. Waktu adik saya mau menikah, dia bilang kita di restoran aja ya. Saya telepon mama saya bilang kalau dia nikah di restoran saya tidak akan pergi. Karena saya hamba Tuhan, saya mengerti apa artinya diberkati di dalam rumah Tuhan. Diberkati di dalam rumah Tuhan itu berarti diberkati di dalam kekudusan. Biasanya pada masa itu ketika ada orang didisiplinkan karena mereka sudah jatuh di dalam dosa, mereka tidak diberkati di dalam ruang ibadah, mereka diberkati di pastori atau mereka mau pergi tempat lain terserah, tapi mereka akan diberkati di sana. Sehingga seluruh jemaat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga pendeta Ben bilang Anda tidak akan pakai cadar. Wah, awalnya dua mempelai itu memberontak, mereka tidak mau. Pendeta Ben bilang, kalian pulang, 1 minggu lagi kita ketemu di sini. Kalau seandainya kalian tetap tidak mau, bukan saya yang akan berkati kalian, dan kalian mungkin tidak diberkati di GRI. Mereka bergumul, 1 minggu kemudian mereka balik, lalu pendeta Ben punya pertanyaan pertama adalah, jadi bagaimana? Setuju tidak pakai cadar? Lalu kemudian mempelai perempuan menangis dan dia bilang, baik Pak, saya tidak pakai cadar. Bapak Ibu tahu apa jawaban Pak Ben? Nanti di dalam pemberkatan Anda pakai cadar. Mengakui dosa itu satu hal, tetapi kesediaan untuk menerima konsekuensi dosa berupa penghakiman adalah tanda pertobatan yang sejati. Saudara dan saya tidak lari melalui dari tuduhan berdosa dan penghukuman yang layak. Kita sadar dosa, kita menyesali dosa, mengakui dosa dan menerima penghukuman Tuhan. Sadar bahwa kita layak untuk menerima itu. Dan kalau saudara dan saya mulai sadar bahwa kita memang layak untuk dihukum, biasanya ada kesadaran berikutnya, yaitu saudara dan saya akan sadar bahwa kita tidak berdaya untuk lolos dari situ. Saya layak, maka saya tidak mungkin lolos dari sana. Di titik inilah, biasanya anugerah Tuhan akan mulai mendatangi Bapak Ibu dan saya. Alkitab tidak hanya akan berbicara tentang dosa, tapi dia akan bicara mengenai jalur keselamatan di dalam Kristus, supaya saudara dan saya lolos dari dosa. Ini fungsi firman. Itu sebabnya saudara pergi kemana saja, ibadah-ibadah Kristen selalu menceritakan mengenai firman supaya Roh Kudus bercerita kepada kita. Bukan hanya mengenai dosa, tetapi anugerah Allah di dalam Kristus. Kalau kesadaran ini ada, biasanya hasilnya adalah iman. Sekali lagi, sadar dosa, layak dihukum, sadar tidak berdaya, sadar ada anugerah di dalam Kristus, biasanya hasilnya adalah iman. Apa itu iman? Iman berarti saudara dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian ada pengampunan dan ada keselamatan bagi kita. Tapi yang kedua Bapak Ibu, iman berarti saudara dan saya memutuskan untuk mentaati Dia. Karena Dia bukan hanya Juru Selamat, tetapi Dia adalah Tuhan dan Raja. Tapi kata taat itu mengandaikan ada tuntutan dan ada tanggung jawab kan ya. Makanya ada kalimat ini dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan berarti perbuatan membuahkan, iman itu bukan berarti bahwa saudara dan saya punya perbuatan itu yang membuahkan keselamatan. Tetapi iman senantiasa berkaitan dengan apa yang disebut sebagai perbuatan. Dalam konteks ini, yang saudara dan saya bahas hari ini adalah pengampunan. Sekali lagi, iman. Kita diselamatkan oleh iman. Iman ada karena Allah beranugerah melalui firman dan Roh Kudus. Tapi iman itu bukan hanya sekedar menerima apa yang saudara dengar. Iman juga berkaitan dengan mentaati apa yang saudara dan saya terima sebagai tanggung jawab dari Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita memaknai ini hari ini? Bagaimana saudara dan saya memaknai kalau memang kita diselamatkan oleh anugerah? Lalu kenapa Tuhan Yesus bilang kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni? Bapak, poin pertama yang sekarang saya mau ajak adalah Bapak Ibu untuk perhatikan adalah anugerah keselamatan. Sekali lagi, anugerah keselamatan tidak meniadakan tanggung jawab dari setiap penerima pengampunan. Saudara boleh menerima anugerah Allah berupa pengampunan. Tetapi setiap kali Allah memberikan apa yang disebut sebagai pengampunan, pengampunan itu tidak meniadakan tanggung jawab kita sebagai penerima anugerah. Sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Allah. Untuk apa? Untuk memberikan pengampunan. Kalau saudara lihat sekali lagi Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Salah satu tuntutan bagi orang yang menerima pengampunan adalah memberi pengampunan. Artinya menerima pengampunan dari Allah penting. Tetapi membuka tangan, membuka hati untuk memberi pengampunan kepada orang lain itu juga penting. Kita lebih sering menekankan pengampunan daripada Allah. Melupakan apa yang disebut sebagai memberi pengampunan kepada orang lain.
Ada orang yang terlalu baik, senantiasa memberikan pengampunan bagi orang lain, tetapi dia lupa bahwa itu hanya mungkin kalau Allah telah terlebih dahulu memberikan pengampunan kepada dia. Dua-duanya adalah hal yang penting yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, pengampunan yang saudara dan saya berikan, menurut teks ini, pengampunan yang diberikan oleh orang Kristen itu tidak menghasilkan pengampunan Allah. Jangan balik arahnya. Kita tidak memberi pengampunan untuk menghasilkan pengampunan, karena pengampunan Allah itu bukan upah. Kalau saudara dan saya mengharapkan pengampunan Allah sebagai upah, justru itu adalah petunjuk bahwa kita sama sekali belum menikmati pengampunan. Kita masih menanti pengampunan itu. Tetapi kalau saudara dan saya melihat apa yang Yesus ajarkan dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, saudara dan saya akan sadar, memberi pengampunan bagi orang Kristen itu adalah tanda internal, konfirmasi bahwa saudara dan saya sudah diampuni. Pengampunan yang saudara dan saya berikan adalah buah dari pengampunan yang kita terima dari Allah. Oleh karena itu, maka mungkin Bapak Ibu dan saya bisa bilang begini, ayat 14-15. Tidak mengampuni adalah tanda saudara dan saya belum diampuni. Itu tanda internal. Kalau kita diberikan kekuatan untuk mengampuni orang lain, sekali lagi, itu tanda yang sangat kuat. Bahwa Allah telah mengampuni kita. Ketidakmauan, ketidakinginan, ketiadaan keinginan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Mungkin itu adalah tanda internal yang membuat Bapak Ibu dan saya berawas-awas. Jangan-jangan memang kita belum menerima pengampunan Tuhan. Ada orang yang bilang, saya sebenarnya mau mengampuni dia, tapi dia terlalu jahat. Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu dan saya yang terlalu baik? Saya mungkin lebih baik dari Bapak Ibu. Tapi kalau dikatakan terlalu baik, saya kira tidak. Waktu saya bilang saya lebih baik dari Bapak Ibu, saya bilang mungkin. Kenapa? Karena ada Bapak Ibu yang sudah bilang, masa? Saya lebih baik dari dia. Tapi saudara dan saya hanya bisa bilang, saya bisa bilang lebih baik dari Bapak Ibu kalau saya membandingkan diri saya dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lebih baik dari saya kalau Bapak Ibu membandingkan diri Bapak Ibu dengan saya. Tetapi di dalam Alkitab perbandingannya bukan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Mengenai kita baik atau tidak, kudus atau tidak, itu kudus. Bapak Ibu dan saya membandingkan diri kita, keberadaan kita dengan Allah yang suci. Ketika saudara dan saya memandang kepada Allah yang suci yang ada di sorga, saudara dan saya tidak bisa bilang, Tuhan saya baik. Tidak mungkin. Kalau saudara bilang saya tidak akan mengampuni dia karena dia jahat, saudara dan saya harus ingat bahwa di hadapan Allah kita terlalu jahat. Kalau seandainya saudara dan saya bilang saya sulit untuk mengampuni dia karena dia terus mengulang-ulang perbuatan yang sama, saudara dan saya, apakah setelah saudara dan saya diampuni kita tidak pernah menyakiti Tuhan lagi? Atau sebaliknya, habis kita diampuni kita menyakiti Tuhan lagi, dan bukankah ini akan lebih sakit? Tetapi Allah itu selalu menyediakan pengampunan bagi kita. Saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan dan sedikit dijelaskan oleh Pak Edwin itu menarik gitu. Tangannya terbuka, biasa kita bilang menunggulah. Kalau dia punya tangan terbuka, kamu tunggu. Bapak Ibu lihat dia punya syair yang asli, bukan begitu kan ya? Tangannya terbuka, dia siap untuk memberikan pengampunan. Allah kita punya hati itu begitu luas. Sangat luas. Sehingga saudara dan saya itu senantiasa dipersiapkan oleh Allah untuk menerima pengampunannya. Kalau seandainya demikian, kita perlu belajar bahwa orang Kristen itu senantiasa ada di bawah kuasa pengampunan. Saya kira ini penting untuk saudara dan saya ingat. Kuasa pengampunan, berada di bawah kuasa pengampunan berarti saudara dan saya senantiasa terbuka hatinya untuk menerima pengampunan dari Allah. Namun pada saat yang sama, penerima kuasa pengampunan ini adalah orang-orang yang senantiasa membuka hati mereka untuk memberi pengampunan. Itu sama seperti saudara dan saya di hadapan Allah menjadi semacam pengemis yang senantiasa membuka tangan untuk menerima berkat dari Dia. Tapi pada saat yang sama setelah terima berkat, jangan tutup rapat-rapat tangan kita. Orang-orang Kristen adalah orang Kristen yang senantiasa juga terbuka tangannya untuk apa? Untuk memberikan berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam Matius pasal yang ke-25, ada satu tuntutan lain yang Tuhan berikan. Dia bedakan kambing dan domba, lalu kemudian kambing tanya, kenapa kami ada di sini? Lalu Tuhan bilang apa? Karena ketika saya lapar kamu nggak kasih saya makan. Ketika saya haus, kamu nggak kasih saya minum. Ketika saya telanjang, kamu nggak kasih saya pakaian. Ketika saya sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara, kamu nggak peduli. Lalu orang-orang itu tanya, kapan kamu datang dalam kondisi lapar, haus, kenyang, telanjang, dan seterusnya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ketika kamu melakukan semua itu kepada salah satu dari saudara-saudaraku, kamu telah melakukannya untuk aku. Tindakan itu sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan.
Bukan untuk mendapatkan pengampunan, bukan untuk mendapatkan pembenaran, tetapi itu menjadi kesaksian internal bagi saudara dan saya. Itu Roh Kudus bersaksi secara internal dalam hati saudara dan saya bahwa kita telah menerima pembenaran dan pengampunan dosa dari Allah. Sehingga mungkin saudara dan saya bisa menjawab pertanyaan yang seringkali juga muncul di dalam hati kita. Apakah saya sudah diselamatkan? Apakah saya sudah diampuni oleh Tuhan? Salah satu pertanyaan yang saudara bisa tanyakan kepada diri sendiri, apakah ada kuasa pengampunan itu dalam diri kita atau tidak? Yang kedua, apa yang mau Yesus ajarkan kepada kita? Anugerah keselamatan itu tidak hanya berkaitan dengan pengampunan Allah. Anugerah keselamatan, iman yang menyelamatkan, senantiasa mengandung apa yang tadi saya sebut sebagai kuasa pengampunan. Mari saudara dan saya lihat Tuhan Yesus memperluas kekuatan pengampunan orang Kristen. Di dalam ayat yang ke-14 dan ayat 15. Mari kita lihat sekali lagi 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, dia pakai kata antropos, orang. Lalu kemudian di dalam ayat 15, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, dia nggak mendefinisikan siapa orang di situ. Sehingga para penulis itu kemudian berdebat, ini orang yang dimaksud nih siapa? Karena terlalu general. Tetapi saya setuju dengan seorang penafsir, dia bilang begini, kata orang itu justru general untuk menunjukkan betapa luasnya objek pengampunan orang Kristen. Orang Kristen tidak hanya mengampuni sesama orang Kristen. Orang Kristen bisa mengampuni mereka yang tidak Kristen. Dan kalau ini terjadi, saudara, ini memberi petunjuk bahwa Yesus mau untuk saudara dan saya sadar bahwa konsep sesamanya Kristen itu jauh lebih luas dari konsep sesamanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika dia bilang begini, sesama, siapa sesamanya dia? Ya orang Yahudi akan percaya sesama itu adalah sesama orang Yahudi. Ketika sesama orang Yahudi itu sudah pindah agama, itu sudah bukan sesama lagi. Makanya Bapak Ibu dan saya pernah datang satu kondisi di mana ada orang datang kepada Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus bilang, kamu harus mengasihi Allah, mengasihi sesama. Lalu kemudian dia punya pertanyaan berikut adalah, siapakah sesamaku manusia? Apa respon Tuhan Yesus terhadap pertanyaan ini? Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kenapa? Karena di dalam konsep kerajaan Allah, sesama itu tidak ada tembok. Konsep sesama di dalam kekristenan itu begitu luas. Maka pengajaran-pengajaran Kristus adalah pengajaran-pengajaran yang meluaskan hati orang Kristen sehingga mereka bisa mengampuni semua orang. Objek kasih Allah itu ada dalam hati saudara dan saya begitu luas. Makanya Petrus tanya berapa kali, Tuhan Yesus bilang 7 kali 70. Saya sering bilang 7 kali 70 itu kan bukan berarti 490. Itu 7 kali 7 kali 10 itu dia. 7 itu angka sempurna bagi orang Yahudi, 10 adalah angka sempurna. Ini bicara mengenai pengampunan tanpa batas. Makanya Petrus menyerah itu. Petrus kan mengajukan proposal lebih dari orang Yahudi. Petrus itu sudah lebih baik dari orang Yahudi umumnya. Tuhan, mengampuni berapa kali? 7 kali kah? Kemudian Tuhan Yesus bilang kah? 7 kali 70. Petrus bilang apa? Tuhan, tambahkan iman kami. Kalau segitu nggak sanggup. Kalau istri oke lah Tuhan. Kalau anak boleh lah. Tapi kalau semua orang 7 kali 70 nggak bisa. Tapi Tuhan Yesus punya jawaban adalah, kalau seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu berkuasa untuk melakukan itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Bapak Ibu, selama itu bergantung kepada orang Kristen, pengampunan dan rekonsiliasi harus diberikan. Selama itu bergantung kepada kita. Rekonsiliasi harus diusahakan oleh orang Kristen. Pengampunan harus mereka berikan. Kenapa? Sekali lagi, karena iman yang menyelamatkan itu mengandung apa yang disebut sebagai kuasa pengampunan. Saudara, ketika saudara dan saya diselamatkan, kita yang tadinya telah ditinggalkan oleh Roh Kudus, karena kita adalah manusia yang lama, menjadi manusia yang baru, berarti kita menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang disebut sebagai roh yang lebih besar dari apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Termasuk di dalamnya, Roh Kudus ini lebih besar daripada apa yang disebut sebagai amarah dan kebencian manusia. Roh Kudus inilah yang memberikan kepada saudara dan saya apa yang disebut sebagai kuasa untuk melampaui amarah dan dendam kita. Masa sih kalau saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, lalu kemudian kuasa untuk memberi pengampunan itu tidak ada. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Bapak Ibu, salah satu tanda bahwa kuasa pengampunan tidak ada pada kita adalah tidak ada kekuatan untuk memberi pengampunan. Anugerah Allah berupa pengampunan dan keselamatan selalu memberikan kepada saudara dan saya apa yang disebut sebagai respon yang berpadanan dengan pengampunan dan keselamatan.
Sekali lagi, semua yang menerima anugerah keselamatan, semua yang menerima pengampunan harus memberi respon yang cocok dengan pengampunan itu. Kadang-kadang kita pikir Tuhan tuh tidak menuntut, bukan Bapa yang baik, yang nggak pernah menuntut lah. Perhatikan perumpamaan Tuhan Yesus, dia tuh beranugerah, tapi pada saat yang sama dia juga banyak menuntut. Seringkali saudara saya mengabaikan tuntutan ini atas nama anugerah. Kemarin di dalam speak itu pendeta Ivan dan beberapa hamba Tuhan lain itu bicara kekristenan hari ini celaka karena mereka hanya ngomong mengenai anugerah. Mereka lupa bahwa Allah menuntut terlalu banyak dalam kehidupan saudara dan saya. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 kita tidak baca, tapi Bapak Ibu masih ingat ada orang yang datang pesta, diundang pesta, datang pakaiannya nggak ada pantas, diusir. Bahkan dihukum. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 bicara mengenai ada orang yang menerima anugerah diundang untuk ikut di dalam pesta sang raja. Pada masa itu hanya orang-orang yang berjasa bagi kerajaan yang boleh diundang. Tetapi orang-orang yang diundang tidak datang, maka dia pergi ke pasar, pergi ke pinggir-pinggir jalan, lalu kemudian mengundang orang-orang itu datang masuk ke dalam pesta itu. Lalu ada satu manusia yang datang, yang lain itu datang dengan ucapan syukur. Mereka cari yang terbaik supaya mereka bisa masuk dan mengikuti pesta itu. Ada satu yang bilang, Tuhan mengampuni saya apa adanya, maka saya akan datang apa adanya kepada dia. Dia datang dengan pakaian sebagaimana dia diundang, lalu apa hasilnya? Dia diusir keluar. Kenapa? Karena dia dianggap tidak menghargai undangan itu. Saya tidak bilang bahwa nanti ketika saudara dan saya ada pesta di GRI, saudara akan diusir karena tidak. Itu perumpamaan, ada batasnya. Tetapi yang Kristus tuntut dari sana adalah respon yang pantas terhadap semua yang telah dia berikan kepada saudara dan saya sebagai anugerah. Baru saudara dan saya sekarang bandingkan dengan Matius 18. Kalau kita sudah mengerti ini, mari kita geser kepada Matius 18, 23 sampai 35 tadi. Ada hamba yang pertama, utang berapa banyak itu. Lalu kemudian utangnya diampuni. Bapak Ibu, dia diampuni karena dia layak. Apakah iya? Begitu dia datang, rajanya lihat, ih cute banget ini. Diampunilah. Enggak kan ya? Raja mau menjatuhkan hukuman, dia berteriak minta belas kasihan. Seperti pengemis di hadapan sang raja. Lalu raja itu mengampuni dia bukan karena prestasinya. Bukan karena dia baik, tapi semata-mata belas kasihan sang raja. Lihat hamba model kayak begitu banyak hutang. Tapi kasihan memang dia nggak sanggup, jadi sudahlah. Tapi setelah dia keluar, dia tidak menunjukkan sikap. Tidak mengambil sikap yang mencerminkan orang yang telah mendapatkan pengampunan. Maka Allah meletakkan atau sang Tuhan meletakkan dia sekali lagi di bawah hukuman dan bukan di bawah anugerah pengampunan. Apakah itu berarti sebelumnya dia tidak dapat pengampunan? Sekali lagi, perumpamaan itu selalu ada apa yang disebut sebagai keterbatasan. Tapi orang ini tidak memberi respon yang pantas. Saudara, selama ini kita melakukan KKR Natal. Kita melakukan apa yang disebut sebagai KKR Paskah. Berkali-kali saudara dan saya menerima cerita mengenai pengampunan yang Allah berikan. Begitu kaya, begitu berlimpah. Kita menerimanya dengan sukacita. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara dan saya telah memberi respon yang pantas? Dan supaya saudara dan saya bisa memberi respon yang pantas sebagai penerima anugerah, penerima pengampunan dengan memberi pengampunan kepada orang lain. Maka Allah memberi kuasa pengampunan berkaitan dengan kehadiran Roh Kudus dalam hati saudara dan saya. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, kuasa untuk menerima pengampunan dan memberi pengampunan itu sudah ada. Roh Kudus hadir bukan hanya supaya membentuk kehidupan saudara dan saya sesuai firman, tetapi supaya dia menghasilkan kuasa, supaya saudara dan saya bisa memberi respon yang pantas terhadap anugerah Tuhan, yaitu mengampuni sesama. Itu sebab Tuhan Yesus bisa bilang begini sama Petrus kan ya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memberi pengampunan itu. Bukan karena iman itu terlalu kuat, tetapi karena Roh Kudus yang memberi itu. Dan kalau Roh Kudus yang memberi itu, siapa yang lebih besar daripada Roh Kudus di dalam dunia ini? Gak ada. Tapi kalau saudara dan saya sementara hidup sebagai orang Kristen, katanya Roh Kudus ada pada kita sambil berdoa, kita bilang, Tuhan kami adalah umat-Mu, kami adalah bait-Mu, tetapi kita tidak memberi apa yang disebut sebagai pengampunan. Itu hanya memberi petunjuk. Mungkin Roh Kudus tidak ada dalam hati Bapak Ibu dan saya. Antara klaim dengan bukti tidak sama. Tidak sepadan itu dia. Oleh karena itu maka tadi saya bilang poin yang kedua memberi petunjuk bahwa anugerah keselamatan itu tidak hanya berkaitan dengan pengampunan Allah bagi saudara dan saya. Tetapi anugerah keselamatan itu senantiasa berkaitan dengan iman yang mengandung kuasa untuk mengampuni. Ketika saudara dan saya beriman dan menjadi bait Roh Kudus, ada kuasa yang Roh Kudus berikan supaya saudara dan saya memberikan pengampunan itu. Berilah respon yang pantas kepada Tuhan. Sekali lagi, kasih respon yang pantas sama Tuhan. Dia Allah yang baik.
Tetapi dia tidak menurunkan standarnya bagi saudara dan saya. Jangan pikir karena dia baik kita bisa apa saja. Di dalam dunia, di dalam gereja, kadang-kadang ada orang-orang yang, makanya secara filosofis itu terlalu baik, itu tidak baik. Kalau saudara dan saya sudah terlalu baik, orang pikir kita bisa diinjak-injak. Utang 5.000, sudahlah 5.000 ini bawa. Kalau begitu boleh dong pinjam 10.000. Terus menerus akhirnya kita merasa bahwa sebenarnya hutang itu tak perlu dibayar. Natur manusia sedemikian. Lalu kita ekspresikan itu kepada Allah. Dia sudah memberikan pengampunan free. Maka saya itu boleh melakukan apa saja. Karena dia adalah Allah yang maha kasih. Saya selalu ada di bawah kuasa pengampunan Allah. Enggak. Allah menuntut respon. Dan respon itu harus cocok dengan apa yang saudara dan saya terima. Yang ketiga, kenapa dia tuntut? Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak mendapatkan pengampunan. Kenapa Bapak Ibu? Karena argumentasi ketiga. Karena kuasa pengampunan itu senantiasa membentuk orang Kristen untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, kuasa pengampunan diberikan kepada kita oleh Roh Kudus supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Pengampunan itu dan rekonsiliasi itu ciri ibadah Kristen. Mari kita lihat Markus pasal 11 ayat 25. Mirip dengan Matius 5. Markus pasal 11 ayat 25. Ini ditekankan berkali-kali di dalam Alkitab. Kita senantiasa ingat bagian ini. Mari kita baca sama-sama. Ayat 25 dan 26. Markus 11, 25, 26. 2, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Urusan doa mirip seperti ibadah. Orang pergi ke bait Allah, mereka berdiri lalu berdoa kepada Tuhan. Ketika kamu mau berdoa itu, kadang-kadang kan kalau orang bikin salah sama kita itu terbawa kemana-mana kan ya. Kita susah lupa ketika orang salah sama kita. Meskipun kita sering lupa kalau kita bikin salah sama orang. Itu mirip kayak utang. Kalau orang utang sama kita tuh kita ingat terus. Tiap kali lihat dia yang kita ingat tuh utang. Tapi kalau kita utang sama orang kita lupa melulu. Saya bilang kita berarti ya kita sama-sama lah begitu kan ya. Saya enggak tahu. Saya kalau urusan utang saya rasa saya enggak utang sama Bapak Ibu. Tapi mungkin ada banyak hal yang lain di dalam kondisi yang sedemikian. Kemudian dia bilang begini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kamu ingat itu. Ada yang mengganjal di dalam hatimu. Dia bilang berhenti untuk berdoa, ampuni saudaramu. Kenapa? Berdoa itu mengandaikan relasi di mana saudara dan saya datang menghampiri Allah. Ketika saudara dan saya tidak memberi pengampunan, saudara dan saya tidak layak untuk menghampiri dia. Kenapa? Karena itu adalah tanda internal bahwa saudara dan saya mungkin belum diampuni. Sekali lagi saya mau ulangi ini. Mungkin saudara dan saya memiliki tanda internal yang sebaliknya bahwa kita belum diampuni. Lalu kalau belum diampuni, apa hak saudara dan saya untuk menghampiri dia sebagai Bapa? Orang yang datang menghampiri Allah sebagai Bapa di dalam doa-doanya adalah mereka yang telah menerima pengampunan Allah. Kalau tidak ada tanda itu, lalu bagaimana saudara dan saya mau datang berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa? Itu nggak ada sama kita tanda itu. Maka dia bilang ciri ibadah orang Kristen di dalam Markus 11 ayat 25. Adalah saudara dan saya memberikan pengampunan. Orang Kristen itu tidak menganggap sepi apa yang disebut sebagai rekonsiliasi. Sebelum ibadah, saudara dan saya saling menerkam di pagar. Habis itu saudara dan saya masuk ke dalam ibadah, kita nyanyi tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka untuk memberi pengampunan. Dia memberi pengampunan, saudara dan saya tidak. Itu kan sesuatu yang janggal kan ya. Orang Kristen tidak menganggap sepi pengampunan Tuhan. Orang Kristen tidak menganggap sepi apa yang disebut sebagai rekonsiliasi. Sebaliknya, kalau saudara dan saya beribadah, saudara dan saya berdoa, harusnya doa dan ibadah kita menguatkan saudara dan saya untuk memberi pengampunan dan mencari rekonsiliasi. Sebelum kamu berdoa, pergi selesaikan. Artinya karena saya ini umat Tuhan, sekarang dia kasih saya kekuatan untuk mengampuni. Saya pergi untuk mengampuni dan kemudian saya kembali kepada Tuhan. Pengampunan dan rekonsiliasi adalah ciri komunitas Kristen. Mari Bapak Ibu kita lihat Matius 26 ayat 28. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat yang ke-28.
Mari kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu seorang penafsir, R.T. France, itu dia bilang begini, pengampunan dosa adalah inti misi Yesus Kristus. Sekali lagi, pengampunan dosa adalah inti dari misi Yesus Kristus. Oleh karena itu di atas kayu salib Yesus masih bisa bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena ini adalah inti daripada misi Yesus Kristus. Lalu sang penafsir melanjutkan begini, gereja yang terbentuk dari misi Yesus Kristus dan yang menerima Kristus sebagai Raja harus menjadi komunitas yang memberi pengampunan dan berfungsi sebagai komunitas yang memberi pengampunan. Maka saudara saya akan lihat kenapa Stefanus itu waktu lagi dilempar dengan batu sampai mati, dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Persis seperti Yesus Kristus. Ini bukan masalah keren-kerenan, tetapi karena roh yang sama menggerakkan dua pribadi ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima pengampunan karena itu adalah inti daripada misi Yesus Kristus. Tetapi setelah menerima itu ada kuasa yang membentuk kita sebagai satu komunitas yang bisa mengimitasi Kristus. Kita yang terbentuk sekali lagi dari misi Yesus Kristus dan yang menerima dia sebagai Raja harus menjadi komunitas yang memberi pengampunan dan berfungsi sebagai gereja yang memberi pengampunan. Maka saya kira saudara saya menemukan 3 alasan ini dan 3 alasan ini cukup kuat. 3 alasan ini juga memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa ketika saudara dan saya menghindar untuk memberi pengampunan, saudara dan saya bukan Kristen. John Piper itu satu kali di dalam khotbahnya dia ada orang kecewa dengan Kristen. Wah, saya tidak mau jadi Kristen karena Kristen begini, gini. Lalu kemudian di tengah-tengah khotbah dia kepada para mahasiswa itu dia bilang begini, saya mau tanya, apakah Anda telah benar-benar berjumpa dengan orang yang benar-benar Kristen? Semua mahasiswa diam itu dia. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda telah berjumpa dengan orang Kristen yang benar-benar Kristen? Atau selama ini Anda kecewa dengan orang Kristen karena Anda menjumpai orang yang mengaku Kristen tetapi bukan Kristen? Kalau Anda berjumpa dengan Kristen yang benar-benar Kristen, itu tidak akan keluar dari mulut Anda. Kelihatannya dia sementara menembak orang itu, tapi tidak. Dia sementara menembak semua orang Kristen yang ada dalam ruangan itu. Saudara dan saya, Kristen yang benar-benar Kristen atau tidak? Tetapi juga pada saat yang sama, biar izinkan saya mungkin 15 menit atau 10 menit terakhir memberikan balancing untuk pengajaran ini. Orang Kristen tidak meremehkan pengampunan yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi juga orang Kristen harus sadar bahwa pengampunan yang diberikan oleh sesama juga tidak boleh diremehkan. Sehingga orang Kristen juga harus tahu sejumlah batasan ketika saudara dan saya memberi dan menerima pengampunan. Yang pertama, Bapak Ibu, orang Kristen memberi pengampunan kepada orang yang melukai dia. Sekali lagi ya, kita memberi pengampunan kepada orang yang melukai kita. Saudara tidak punya hak memberi pengampunan kepada orang lain yang melukai orang lain. Saya berelasi dengan Pak Edwin. Saya melukai Pak Edwin memberi pengampunan kepada saya cocok. Tapi kalau saya berelasi dengan Pak Edwin, saya melukai Pak Edwin, Pak Hendrik mengampuni saya kan gak cocok. Lalu kemudian paksa Pak Edwin. Anda harus mengampuni. Saya sudah mengampuni. Lah kan nggak cocok itu dia. Objek pengampunan itu tepat gitu. Kalau saya melukai saudara mengampuni saya. Saudara malah melukai saya mengampuni saudara. Tetapi ketika saya mendapati ada orang lain melukai sesamanya, saudara dan saya tugas saudara dan saya bukan memberi pengampunan, tapi saudara dan saya mungkin perlu mendoakan apa yang disebut sebagai pertobatan yang sejati dan pengampunan yang sejati. Pengampunan itu tidak murahan. Saudara dan saya kemudian memberikan kepada pengampunan kepada siapa saja bahkan yang bukan objek daripada pengampunan yang seharusnya. Berhati-hati kadang-kadang saudara dan saya menjadi orang-orang yang seringkali masuk kepada urusan orang lain terlalu dalam. Bisa mengerti ya. Hati-hati supaya jangan masuk ke dalam urusan orang lain terlalu dalam. Kalau saya dengan Pak Abe bermasalah, Pak Vence itu punya tugas mendoakan, bukan paksa Pak Abe untuk mengampuni saya. Kamu harus mengampuni dia, kamu harus mengampuni dia. Tidak. Kalau saudara mengingatkan dengan firman, iya. Tetapi kemudian menghakimi dia, menghancurkan dia, karena dia belum memberikan pengampunan itu bukan tugas saudara. Saudara, sebagai rekan di dalam iman, saudara boleh mengingatkan dia. Jangan masuk terlalu dalam. Yang kedua, pengampunan memang harus diberikan kepada semua orang.
Tetapi ketika saudara memberikan pengampunan, sambil perhatikan apa yang disebut sebagai pertobatan. Sekali lagi, saya atau Bapak Ibu perlu memberikan apa yang disebut sebagai pengampunan kepada semua orang. Tapi perhatikanlah apa yang disebut sebagai pertobatan. Apakah ada pengakuan dosa dan ada penyesalan terhadap dosa? Apakah saudara dan saya menemukan di dalamnya bahwa orang ini adalah orang yang tidak membenarkan diri dan bangga terhadap dosa? Saya mau kasih ingat, PA di sini terkait dengan bantuan di dalam konteks Calvinisme. Dalam teologi Calvinis kita harus memberi bantuan kepada orang yang miskin, itu pasti. Tetapi bantuan kita tidak boleh membuat dia terus-menerus menikmati kemiskinannya dia. Bantuan kita harus membuat dia punya willingness untuk keluar dari sana. Setelah saudara bantu lalu dia merasa menikmat dengan bantuan itu, tidak mau keluar dari situ, kita yang salah. Yang kedua, saudara tidak boleh memberi bantuan kepada orang miskin yang dengan bantuan itu justru kemudian dia hidup di dalam dosa. Yang ketiga, ketika saudara dan saya memberi bantuan, ini perintah nih, mengasihi orang miskin. Tapi Alkitab Perjanjian Lama juga bilang, jangan mengasihi orang miskin karena dia miskin, mengasihi orang miskin karena dia benar. Maksudnya bagaimana? Kalau saudara dan saya memberikan bantuan kepada orang miskin, saudara dan saya mesti pastikan bahwa bantuan yang saudara dan saya berikan tidak dia pakai untuk melakukan dosa. Artinya ada semacam prasyarat tertentu ketika saudara dan saya memberikan apa yang disebut sebagai anugerah itu. Ketika saudara dan saya memberikan pengampunan, kita boleh memberi pengampunan kepada semua orang, tetapi berharap saudara tetap memperhatikan, adakah pengakuan dosa, adalah penyesalan pada dosa, terhadap dosa. Apakah saudara dan saya sementara berhadapan dengan orang yang diampuni, yang sementara membenarkan diri dan bangga terhadap dosa-dosanya? Ini tidak berarti bahwa mereka tidak boleh diampuni. Saudara memang harus mengampuni dia, tapi saudara perlu berhati-hati. Ketika saudara memberi pengampunan, saudara perlu perhatikan apakah setelah menerima pengampunan ada perubahan hidup. Arti Franz, seorang penulis, dia bilang begini, salah satu ciri saudara dan saya adalah orang yang bersyukur atas pengampunan yang diberikan oleh orang lain. Adalah saudara dan saya berusaha untuk menghadirkan sukacita di dalam hati orang yang saudara dan saya lukai. Orang yang melukai orang lain, kalau dia ada pertobatan, dia akan mencari rekonsiliasi. Jangan bilang, kalau dia mengampuni saya, dialah yang cari saya. Lah, ini siapa butuh siapa sebenarnya? Jangan balik situasi itu. Saudara lah yang harus mencari rekonsiliasi kalau memang saudara yang melukai. Orang yang salah dan bertobat, biasanya mereka sadar bahwa pengampunan itu anugerah. Anugerah itu apa ya? Anugerah itu berarti dapat yang tak pantas kan ya? Anugerah berarti saya mendapat sesuatu yang tidak pantas untuk didapatkan. Maka itu sesuatu yang harus disyukuri dan bukan dituntut. Martin Luther bilang, saudara dan saya ini pengemis. Maka carilah rekonsiliasi itu. Di dalam konteks tertentu, saudara dan saya perlu belajar. Jika saudara dan saya bersalah, cari rekonsiliasi. Cari pengampunan itu. Jangan suruh orang yang saudara dan saya lukai untuk mengampuni kita tanpa kita berusaha untuk mencari rekonsiliasi. Saudara juga sama ketika saudara dan saya kemudian dilukai. Saudara dan saya harus memberi pengampunan. Tapi berhati-hatilah ketika saudara dan saya mengampuni seseorang, lalu kemudian dia tidak mengusahakan apa yang disebut sebagai rekonsiliasi. Ada bahaya yang sangat besar bahwa saudara besar kemungkinan akan dilukai sekali lagi. Orang Kristen itu tulus seperti merpati, tapi dia juga harus cukup cerdik seperti ular. Dengan demikian, sampai pada titik ini, jika tidak ada pertobatan sejati, pengampunan harus diberikan, disiplin tetap berjalan. Saudara, saya bisa tangkap maksud saya sekarang. Pengampunan tidak mengabaikan disiplin yang mentransformasi. Apakah Allah melakukan ini? Allah melakukan ini. Contoh paling sederhana, kalau ada satu pasang muda-mudi pacaran, bersinah, lalu perempuannya mengandung. Masalah enggak? Kalau Bapak Ibu bilang enggak masalah, keterlaluan kan ya. Mestinya ini masalah. Lalu kemudian setelah itu, orang tua bawa kepada hamba Tuhan layani mereka dua. Mereka dua menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan enggak? Puji Tuhan. Mereka menerima pengampunan Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, kan kalau mereka menikah dalam kondisi mengandung, itu kan sesuatu yang memalukan kan ya? Itu aib bagi keluarga, aib di tengah-tengah masyarakat. Saya mau tanya, karena mereka bersinah, maka sang perempuan mengandung. Setelah diampuni Tuhan, apakah kandungannya balik lagi? Enggak kan ya? Maka seumur hidup, meskipun mereka diberkati di gereja, mereka sudah bertobat, mereka akan terus bawa aib itu.
Allah bisa meloloskan saudara dan saya dari konsekuensi-konsekuensi kekal. Tetapi dia kadang-kadang membiarkan saudara dan saya menanggung konsekuensi-konsekuensi temporer supaya saudara dan saya belajar. Jangan meremehkan pengampunan Tuhan. Saudara dan saya juga ketika memberikan pengampunan itu anugerah, tapi jangan berikan pengampunan dengan cara yang murahan sehingga dunia ini pikir orang Kristen adalah orang yang terlalu gampang memberi apa yang disebut sebagai pengampunan. Orang Kristen Indonesia, saya berkali-kali bilang terlalu baik. Makanya gereja terus dibakar, harganya materai 10.000. Sudahlah, tidak usah ke pengadilan. Ada masa di mana saudara dan saya memberi pengampunan, tetapi keadilan tetap harus berjalan. Kenapa? Karena pengampunan dalam konteks Kristen adalah sesuatu yang tidak murahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami. Tuhan yang memberi pengampunan kepada kami. Tapi pada saat yang sama Tuhan ini juga mendorong kami untuk memberi respon yang pantas dengan memberi pengampunan. Tolong kami supaya kemurahan hati Allah menjadi milik kami. Supaya kami juga bermurah hati, luas hati di dalam memberi pengampunan. Namun jagai kami supaya kami menghargai anugerah pengampunan daripada Allah sekaligus tidak memberikan pengampunan yang murahan, tetapi memberi pengampunan yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jagai kami, pelihara kami, supaya gereja Tuhan berjalan di dalam kemurnian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.